Everyone be advised on location. Where's Silken Red? No, you got it clear. Go, you get it. Go. Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang terinspirasi dari peristiwa nyata. Rilis pada tahun 2003, film ini menceritakan tentang sebuah tim dari Kesatuan Elit Navy SEAL Amerika Serikat saat menjalankan sebuah tugas operasi khusus di wilayah konflik yang terjadi di negara Nigeria. Dalam film ini kita akan diperlihatkan dengan bagaimana kehebatan skill para anggota Navy SEAL yang pada akhirnya profesionalitas mereka harus diuji dengan situasi kemanusiaan saat nurani mereka tersentuh dan terpaksa harus melanggar perintah atasannya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Tears of the Sun. They may find it. For now, General Yakubu has taken 1 million people and over 250 ethnic groups. Periodic outbursts of violence continue all over the country. Film ini berlatar pada tahun 1970 di benua Afrika, tepatnya di negara Nigeria, di mana saat itu sedang terjadi konflik perang saudara yang lebih dikenal dengan Perang Biafra. Tragedi ini terjadi setelah dekolonisasi formal dari Inggris yang menyebabkan timbulnya ketegangan politik, ekonomi, etnis, budaya hingga agama. Selain juga dikarenakan oleh perbedaan ideologi, perang saudara ini mengarah pada tindakan makar yang dilakukan pemberontak terhadap pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Samuel Azuka. Dan dari kejadian itu akhirnya terjadi kudeta, menyebabkan pembantaian keluarga presiden yang juga merupakan raja dari suku Igbo. There's no word yet on the United Nations reaction to the Muslims in the north and Christian Igbo in the south. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pasukan Amerika untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu untuk mengeluarkan warga Amerika yang berada di daerah konflik tersebut. Di siang itu di atas kapal induk USS Harry Truman yang sedang berlayar di perairan Afrika, seorang kapten yang bernama Bill Rhodes kembali memerintahkan sebuah tim Navy SEAL yang dipimpin oleh Letnan E.K. Waters untuk melakukan misi terakhir, yaitu untuk menjemput seorang dokter wanita bernama Lena Kendricks dan seorang pastor serta 2 orang biarawati yang sedang melakukan pekerjaan kemanusiaan serta misioneris di daerah terpencil bernama Yolingo di wilayah tenggara Nigeria. Tanpa buang waktu, tim yang terdiri dari 8 orang pasukan elit Navy SEAL itu langsung bersiap untuk melakukan tugasnya dengan dilengkapi perbekalan amunisi serta logistik untuk target waktu 3 hari. Mereka pun berangkat pada malam hari menggunakan pesawat penerjun pasukan dengan skill kamuflase serta menyusup dengan cara senyap. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di sebuah desa terisolir yang diyakini menjadi tempat bertugas target mereka. Dengan segera Letnan Water yang dijuluki Alti itu bergegas meminta bantuan pada seorang wanita bernama Pasien untuk mengantarnya ke tempat Dr. Lena. Dan tanpa basa-basi, Alti langsung menjelaskan tujuan utama mereka. Kemudian memerintahkan Dr. Lena supaya berkemas untuk meninggalkan tempat itu. Dan di saat itulah, kita akhirnya akan diperkenalkan dengan ketujuh anggota Navy SEAL lainnya di dalam misi itu. Mereka diantaranya James Atkins yang dijuluki sebagai Red Spesialis Ledakan,
Alice Pettigrew yang dijuluki Z, spesialis pelempar granat dan radio komunikasi. Kelly yang dijuluki Lake sebagai pemimpin regu penembak. Michael Slowensky yang dijuluki Slow sebagai spesialis senapan serbu. Danny Kelly yang dijuluki Doc, spesialis tenaga medis. Serta Demetrius Owens yang dijuluki Shield dan Jason Merby yang dijuluki Flare sebagai spesialis senapan runduk atau sniper. I assume you have some kind of plan to get us all out of here. Pagi itu mereka bersiap untuk mengevakuasi keempat orang yang menjadi target utama. Tapi ketegangan sempat terjadi saat ternyata Dr. Lena menolak untuk dievakuasi dan memilih menetap di sana. Kecuali dengan satu syarat, yaitu untuk membawa semua pasien serta orang-orang terdekatnya yang merupakan warga lokal supaya turut dievakuasi. Hal itu sempat membuat Alti merasakan kebingungan, karena memang Kapten Bill sebagai atasannya melarang keras untuk melakukan hal di luar protokol tugas utama, dan hanya memerintahkan Alti untuk membawa 4 orang yang sebelumnya sudah ditargetkan. Non ci credo, non è possibile, come fa a non capire? Tapi untuk mengakali kejadian itu, setelah sekian lama berpikir, akhirnya Alti memutuskan untuk memenuhi permintaan Dr. Lena supaya membawa semua orang yang mampu berjalan sejauh 12 km menuju wilayah perbatasan Nigeria, Kamerun. Walaupun sebetulnya saat itu Alti bisa saja membius semua target agar memudahkan misi evakuasi ini. Tapi atas rasa kemanusiaannya pula lah, akhirnya dia rela melanggar perintah atasannya demi menyelamatkan lebih banyak orang. Walaupun di saat itu pula ketiga target lainnya yang merupakan seorang pastur serta 2 orang biarawati memutuskan untuk menolak dievakuasi dan lebih memilih untuk tetap tinggal di sana walaupun apa yang terjadi. Hingga singkat cerita rombongan mereka pun beranjak meninggalkan desa itu untuk menempuh perjalanan panjang demi menuju titik lokasi penjemputan. Ciapunoni Ali-1. Osio. Keep 'em moving. Keep 'em moving. Come on, go with God. Come on, we gotta move a little quicker than this, come on. Moving slow, get her out of there. Dalam perjalanannya mereka harus melewati hutan rimba yang menjadi jalur alternatif terdekat, serta rute teraman demi menghindari pelacakan dan penyergapan para pasukan pemberontak. Walaupun sebetulnya aksi mereka sudah mulai terendus, karena di saat yang sama di tempat lain para pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kolonel Idris Sedik, serta kaki tangannya yang bernama Terwase mulai melakukan pergerakan. Dan beberapa saat setelah kepergian pasukan Navy SEAL serta rombongannya, tiba-tiba pasukan pemberontak mendatangi desa terpencil itu untuk memburu siapapun yang berani memasuki wilayah kekuasaan mereka. Tanpa segan, pasukan pemberontak itu membantai semua orang yang masih bertahan, termasuk pastur dan biarawati yang memang telah pasrah jikapun harus mati di tempat itu. Dari sana mereka langsung melakukan misi perburuan demi bisa menangkap semua rombongan yang saat ini melakukan pelarian ke perbatasan. Mereka memobilisasi pasukan-pasukan kecil untuk berpatroli ke seluruh hutan belantara demi melakukan pelacakan. Sementara di tempat lain, tim Navy SEAL bersama rombongannya masih terus berjalan melewati hutan rimba antah berantah itu. Mereka dipaksa untuk terus bergerak seakan berlomba dengan waktu untuk menghindari keterlambatan waktu penjemputan yang sebelumnya telah ditetapkan. Man, you gotta speed up, man. Speed up. Right, what do you got back there? 5 stragglers. Tapi di malam itu Dr. Lena memohon kepada Alti untuk memberikan waktu istirahat pada semua rombongan yang sudah merasa kelelahan. Dan dengan terpaksa Alti mengabulkan permintaannya, walaupun hal ini sangat membahayakan mereka. Ma'am, we gonna take care of it. Yes. And we have a child who needs medication.
Lantas Alti langsung memerintahkan semua timnya untuk membuat perimeter pengamanan. Satu persatu tim langsung menyebar ke dalam gelapnya hutan. Mereka dituntut untuk mengamati serta mengantisipasi segala kemungkinan ancaman yang datang. Sementara sebagian tim lainnya menjaga para warga yang sedang beristirahat di tengah situasi malam yang mencekam itu. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan saat Lake memberitahukan informasi lewat radionya. Bahwasanya dia melihat pergerakan yang diduga mereka adalah pemberontak yang sedang berpatroli melewati rute tersebut. Hingga seketika suasana berubah menjadi panik dan menegangkan. Kemudian Alti memerintahkan semua rombongannya untuk senyap tanpa suara sedikit pun. Walaupun suara tangisan dari seorang bayi sempat terdengar oleh para pasukan pemberontak, tapi di dalam pekatnya malam itu mereka berhasil bersembunyi dan lolos dari sergapan musuh yang berjumlah 2 kali lebih banyak dari mereka. Hingga singkat cerita setelah sekian lama mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya di pagi itu mereka telah sampai di titik penjemputan yang sebelumnya telah direncanakan. Di saat yang sama terlihat 2 helikopter jenis HSC-84 Red Wolf mengudara dan mencoba melakukan kontak radio kepada Z. Dengan tanda asap yang diberikan, akhirnya helikopter itu berhasil menemukan mereka. Tanpa buang waktu, tim Navy SEAL langsung menyelesaikan tugasnya untuk mengevakuasi target mereka, yaitu Dr. Lena. Tapi ketegangan sempat terjadi saat ternyata mereka menolak untuk membawa warga sipil. Dan hal itu benar-benar membuat Dr. Lena kecewa. Dengan berat hati mereka harus tega meninggalkan para pengungsi itu di dalam hutan. Ini semua dilakukan demi tugas dan perintah yang memang sudah seharusnya mereka lakukan. Tapi sebuah situasi mencengangkan terjadi saat semua tim di atas helikopter itu melihat desa Yolingo kini telah hancur. Dan yang paling mengejutkan, semua orang di desa itu dibantai secara keji oleh para pemberontak. Seketika Alti tertegun. Dia merenung setelah melihat apa yang dilakukan pemberontak pada orang-orang tak berdosa. Hingga di saat yang sama semua tim saling bertatapan seakan memberikan isyarat kepada Alti untuk melakukan sesuatu sesuai hati nuraninya. Dan dengan keyakinannya akhirnya Alti meminta kepada pilot heli itu untuk putar arah. Dia memutuskan untuk menjemput kembali para pengungsi supaya bisa diselamatkan sesuai janji yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Karena keterbatasan daya angkut, saat itu Alti mendahulukan pengungsi renta dan anak-anak naik ke atas heli untuk diantarkan ke wilayah perbatasan negara Kamerun. Sementara sisanya diperintahkan untuk melakukan perjalanan darat dengan berjalan kaki bersama kawalan tim Navy SEAL. Walaupun semua tindakan ini mendapat kutukan dari Kapten Bill yang menganggap Alti membangkang dan telah mengabaikan perintah utamanya. Tapi atas rasa kemanusiaan serta bisikan hati nuraninya pula lah, Alti memberanikan diri untuk mempertanggungjawabkan semua keputusannya ini. Negative on the evac at LZ Bravo. Right now you are on your own. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan memasuki hutan hujan rimba belantara yang sebelumnya belum terjamah oleh manusia. Walaupun di tempat lain di saat yang sama pasukan pemberontak berhasil melacak pergerakan mereka yang diyakini sedang menuju perbatasan Kamerun.
Some went in the helicopter. To Cameroon. Namun sebetulnya Slow telah mengetahui situasi itu, karena dia berhasil melihat pergerakan musuh yang terus membuntuti mereka dengan menggunakan pencitraan satelit. Dan atas informasi itu, Alti segera mengajak semua rombongan pengungsi itu untuk bergegas pergi, demi memperjauh jarak di antara mereka. Tapi masalah mulai datang saat sekali lagi Lake yang ditugaskan menjadi pembuka jalur mendapatkan hambatan. Karena dari kejauhan dia melihat pembantaian suku Igbo oleh pemberontak anti pemerintah di sebuah desa terpencil. Dari sini hati nurani Alti kembali diuji. Di satu sisi dia harus segera melanjutkan perjalanan demi mengejar waktu. Tapi di sisi lain dia tak kuasa melihat pembantaian keji di depan matanya sendiri. Hingga dari sana dia memutuskan untuk melibatkan diri atas kejadian itu dan memerintahkan timnya untuk mempersiapkan diri dalam situasi tempur. Play with me. Silk dan Flea sebagai sniper diperintahkan untuk memposisikan diri dan melakukan serangan jarak jauh. Sementara sisa tim lainnya bergerak bersama Alti untuk menyerang pemberontak itu dari jarak dekat. Hingga dengan skill serta kerjasama tim yang dilakukan, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan puluhan pemberontak itu satu persatu. Dan di saat yang sama mereka baru menyadari bahwa kekejaman yang selama ini dilakukan para pemberontak itu memang benar-benar nyata. Mereka tak segan-segan membunuh semua pria serta wanita muda suku Igbo. Tapi yang lebih parah lagi, mereka menguliti payudara semua wanita yang sedang mempunyai bayi, supaya mereka tak bisa memberikan ASI pada anaknya. Hal ini pula yang meyakinkan Alti serta semua tim Navy SEAL bahwa keputusan mereka untuk melanggar aturan atasannya ini memang tepat. Karena memang sebelumnya di antara mereka sempat terjadi perselisihan atas tindakan Alti yang memutuskan untuk melanggar ketentuan misi. Di malam kedua itu mereka kembali sepakat beristirahat di dalam hutan untuk sekedar memulihkan tenaga setelah melewati 2 hari yang sangat melelahkan. Hingga di pagi harinya Alti dikejutkan oleh Slow yang menginformasikan bahwa pergerakan para pemberontak kini semakin mendekati mereka. 3 hours. 2 hours ago. 1. Awalnya Alti menganggap semua ini adalah hal yang wajar karena kegigihan dan kerja keras para pemberontak yang terus memburu mereka. Tapi Slow mulai memberikan pandangannya. Dia merasa pemberontak punya alasan kuat mengapa mereka terus melakukan pengejaran. Kemudian dia meyakini bahwa terdapat pengkhianat di antara rombongannya yang sengaja memberitahukan posisi keberadaan mereka kepada pemberontak. Mendengar hal itu, Alti pun langsung melakukan tindakan. Dia langsung menggertak semua warga untuk memberikan pengakuan siapa yang selama ini menjadi pengkhianat dan memberikan informasi pergerakan mereka kepada musuh. Di sela situasi itu secara mengejutkan salah seorang warga bernama Gideon tiba-tiba melarikan diri dan seakan merasa ketakutan. Hingga dengan terpaksa dia dilumpuhkan oleh Red yang menembak tepat mengenai bahunya. Setelah diperiksa,
Ternyata orang itu membawa sebuah pemancar sinyal yang menjadi alat para pemberontak untuk mengetahui lokasi dan terus melakukan pengejaran terhadap mereka. Tapi di balik semua itu ternyata terdapat alasan yang paling penting, bahwa sebetulnya pengkhianat itu melakukan semua ini atas perintah Kolonel Idris Sedik yang memburu seseorang bernama Arthur. Who told you to do this? Who told you to do it? Get back there with the others. Go on. Follow. Ternyata dia adalah Arthur Azuka, satu-satunya putra dari Presiden Samuel Azuka yang selamat. Selama ini dia diburu oleh pemberontak untuk bisa membunuhnya, karena memang dia satu-satunya ahli waris presiden yang sah, serta pewaris tunggal keturunan darah suku Igbo yang saat ini sedang berusaha dimusnahkan. Dan atas hal itulah, selama ini dia bersama pengawalnya yang bernama Kolonel Okeze menyamar sebagai warga sipil biasa untuk menghindari ancaman pembunuhan dari pemberontak. One. Who knows what this is? Young sisters. Setelah mengetahui berita besar ini, Alti serta timnya semakin yakin bahwa saat ini mereka benar-benar mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Lalu mereka pun memutuskan untuk segera pergi melanjutkan perjalanannya demi bisa mencapai wilayah perbatasan. Tapi di saat yang sama, tepat di belakang mereka kini para pemberontak itu telah semakin dekat. Kolonel Idris Sedik berhasil menemukan mayat mata-mata kepercayaannya. Dan itu semua menjelaskan bahwa strateginya telah berhasil terbongkar. No! Di waktu itu pula, ajudannya Terwase menghubungi pasukannya di tempat lain untuk melakukan pengepungan dan penyergapan pada rombongan pengungsi serta tim Navy SEAL tersebut. Mereka pun langsung memobilisasi pasukan ke setiap penjuru supaya bisa berhasil menemukan rute pelarian semua orang yang menjadi targetnya selama ini. You get your ass back here alive as soon as possible. Yes, sir, I read you. Loud and clear. Air support this time. Airspace is too hot. Hingga saat tim Navy SEAL telah memasuki sebuah wilayah padang ilalang terbuka yang berada di dekat perbatasan Tanjile. Saat itu Lex sebagai pelopor kembali menunjukkan instingnya. Dia merasakan adanya bahaya yang berada tepat di depannya. Walaupun ternyata saat itu mereka hanya mendapati seekor babi hutan yang sedang melintas. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Lex terkena bidikan tembakan sniper musuh yang ternyata berhasil melihat pergerakannya. Seketika situasi berubah menjadi kepanikan saat semua tim Navy SEAL berusaha memberikan perlindungan serta menyelamatkan Lex yang tertembak tepat di bagian bahunya. Dan rentetan tembakan itu menjadi awal pertempuran secara langsung antara kedua belah pihak untuk pertama kalinya. Saat itu Alti berusaha membuat jarak dengan para pengungsi di belakangnya supaya terhindar dari serangan musuh yang memang banyak menggunakan senjata RPG. Hingga kejadian mengejutkan terjadi saat Slot terkena tembakan tepat di dadanya dan akhirnya harus gugur di tempat itu. Slow! Keadaan mulai semakin memburuk saat diketahui banyak sekali korban dari para pengungsi sipil akibat terkena tembakan senapan serbu, bahkan tertimbun pepohonan yang tumbang. Hingga Alti berinisiatif memerintahkan timnya untuk mundur dan memprioritaskan keselamatan warga sipil. Di tengah gempuran itu,
Z sempat berusaha menghubungi pusat komando di Kepal Induk untuk meminta bantuan serangan udara. Walaupun saat itu mereka tak yakin bahwa komunikasi itu bisa berhasil sampai. Sekali lagi kepanikan kembali terjadi saat Lake terkena rentetan tembakan dari senapan serbu pemberontak yang membuatnya gugur seketika saat hendak menyelamatkan seorang wanita yang terjebak. Kemudian saat menyadari ujung tombak timnya kini telah gugur, Alti memerintahkan timnya yang tersisa untuk melemparkan semua granat demi menghambat laju pasukan pemberontak. Sementara dia berusaha menyelamatkan Dr. Lena yang terkena serpihan ledakan RPG. Di tengah desingan peluru yang datang dari berbagai arah, bersama warga sipil lainnya dia bergerak mundur memasuki padang ilalang. Tapi seketika itu pula mereka seakan merasakan putus asa saat melihat satu persatu tim dari Navy SEAL terus berguguran, termasuk Silk dan Flea. Sementara Z kini mengalami sekarat akibat terkena tembakan yang tepat mengenai dadanya. Tapi di saat yang sama di tempat lain di atas kapal induk USS Harry Truman, ternyata mereka berhasil menerima pesan radio untuk memberikan bantuan serangan udara. Dengan segera 2 unit pesawat tempur dilesatkan menuju lokasi pertempuran demi menyelamatkan pasukan Navy SEAL yang tersisa. Sementara para pengungsi kini telah berhasil sampai di pintu perbatasan Nigeria-Kamerun. Walaupun dengan tegas pihak pasukan perbatasan Kamerun menolak membuka gerbang untuk para pengungsi. Di akhir perjuangannya, Alti dan Doc yang sedang berusaha menyelamatkan Z dikejutkan dengan suara panggilan radio yang ternyata berasal dari para pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika. Dengan segera Alti memberikan titik koordinat serta memberikan tanda asap untuk memberitahukan pilot supaya melakukan serangan di lokasi itu. Hingga tak lama kemudian terdengar suara desingan pesawat tempur dari kejauhan. Dan tanpa basa-basi mereka langsung membombardir para pemberontak tanpa ada yang tersisa. Selang beberapa menit terlihat 3 unit helikopter juga tiba di tempat itu. Dan ternyata itu adalah Kapten Bill bersama tim penyelamat lainnya yang datang untuk menjemput semua tim Navy SEAL. Di saat yang sama, Kapten Bill langsung bergegas menyambut Alti serta anak buahnya yang masih hidup. Di antaranya Red, Doc, serta Z untuk segera diberikan perawatan. Sementara kru lainnya mencari mayat tim Navy SEAL yang telah gugur. Hingga di ujung film ini, diceritakan bahwa Dr. Lena akhirnya berhasil dievakuasi. Walaupun dia harus berpisah dengan orang-orang suku Igbo yang selama ini telah lama bersamanya. Arthur Azuka juga kembali diangkat sebagai kepala suku Igbo, sebagai sosok pemimpin yang mewarisi sifat mendiang ayahnya. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya